Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang tujuan pengelolaan kearsipan, organisasi kearsipan, dan masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan kearsipan. Video ini merupakan lanjutan materi sebelumnya tentang norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Oke, mari kita mulai dengan membahas tentang tujuan pengelolaan kearsipan. Ada beberapa tujuan pengelolaan kearsipan. Yang pertama, ada agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Kemudian yang kedua, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan. Agar tujuan ini tercapai, suatu organisasi harus menggunakan sistem penyimpanan arsip yang sesuai, sehingga ketika suatu saat nanti arsipnya dibutuhkan, maka akan ditemukan dengan cepat. Tujuan yang ketiga, untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan. Kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Untuk menjaga kerahasiaan arsip di sini dapat menerapkan peraturan seperti tidak diperkenankan orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki ruang arsip. Kemudian membuat penyimpanan khusus untuk arsip yang sifatnya rahasia. Tujuan yang keenam adalah untuk menjaga kelestarian arsip. Dan tujuan yang terakhir, untuk menyelamatkan pertanggungjawaban mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ada tujuan pengelolaan arsip. Ya, tujuannya ada yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah organisasi kearsipan. Ada beberapa organisasi kearsipan. Yang pertama, unit kearsipan pada pencipta arsip. Yang kedua ada lembaga kearsipan. Unit kearsipan pada penciptaan arsip memiliki beberapa fungsi tugas. Yang pertama, melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. Ketiga, melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. Keempat, melaksanakan penyerahan arsip statis oleh pemimpin pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dan yang terakhir, melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Selanjutnya, ada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan ini terdiri dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada arsip daerah provinsi, ada arsip daerah kabupaten, dan arsip perguruan tinggi. ANRI memiliki dua tugas. Yang pertama, mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Tugas yang kedua adalah melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip di tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Selanjutnya ada arsip daerah provinsi. Arsip daerah provinsi merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang kearsipan. Tugas arsip daerah provinsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang sering disebut SKPD, dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi, lembaga negara di daerah,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Tugas arsip daerah provinsi yang kedua, yaitu melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Tugas yang ketiga, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip kabupaten atau kota. Selanjutnya, arsip daerah kabupaten. Arsip daerah kabupaten merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, khususnya kabupaten di bidang kearsipan. Dan yang terakhir adalah arsip perguruan tinggi. Oke, yang tadi adalah organisasi kearsipan. Materi selanjutnya adalah tentang masalah pokok kearsipan dan cara pemecahannya. Berikut adalah contoh masalah-masalah kearsipan yang pada umumnya itu terjadi di perusahaan atau instansi. Yang pertama, arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Kenapa arsip tersebut tidak dapat ditemukan dengan cepat? Karena belum menggunakan sistem penyimpanan arsip yang tepat. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Ada 5 sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem masalah atau subjek, sistem tanggal atau kronologis, kemudian sistem abjad, ada sistem wilayah, ada sistem nomor. Sistem tersebut bisa dipilih salah satu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Selanjutnya, masalah yang sering muncul adalah arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Solusinya apa untuk masalah seperti ini? Solusinya adalah dengan membuat pengaturan prosedur peminjaman, sehingga perusahaan atau instansi bisa mengontrol siapa si peminjam arsip tersebut. Kemudian ada arsip yang hilang dan arsip yang rusak. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat, serta mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan arsip secara rutin, sehingga arsip yang hilang tidak akan terjadi kembali dan arsip yang rusak bisa diperbaiki. Dan kemungkinan arsip yang rusak akan kecil sekali jika kita melakukan perawatan dan pencegahan yang rutin. Selanjutnya, masalah arsip setiap hari selalu bertambah tanpa adanya penyusutan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang memenuhi syarat, melakukan penyusutan arsip secara rutin, sehingga arsip yang tidak lagi digunakan dan tidak bernilai guna akan dilakukan pemusnahan arsip. Dan arsip-arsip yang baru bisa ditempatkan di tempat penyimpanan arsip atau fasilitas atau peralatan kearsipan yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah pegawai arsip yang tidak terlatih. Untuk masalah ini, dari instansi atau perusahaan perlu melakukan pendidikan dan pelatihan untuk petugas kearsipan, sehingga kemampuan atau keterampilan petugas arsipnya akan lebih baik. Masalah selanjutnya, tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat tata kerja atau prosedur yang sering disebut dengan SOP. Masalah selanjutnya adalah peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date. Ketersediaan peralatan arsip yang tidak modern akan mempengaruhi penyimpanan arsipnya.
Semakin canggih peralatan yang digunakan, akan semakin baik ketika mengelola arsipnya. Ini hanya contoh-contoh masalah yang terjadi. Di setiap perusahaan atau instansi akan memiliki masalah yang dihadapi. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.